Salam. Segenap Majelis Jemaat GKJ Pare mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ini, 14 Februari 2021. Marilah kita masuk di dalam peribadatan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, yaitu di dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Lalu kemudian Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala yang dikerjakannya. Lalu Allah memberkati pada hari yang ketujuh itu dan mengkuduskannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah suatu berkat anugerah yang tak terhingga tentunya ketika kita pada hari ini, yaitu hari Minggu, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, kita diperkenan untuk membangun ibadah di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian demi kemuliaan namanya. Dari Kidung Jemaat 242, kita pujikan ayat yang pertama dan keempat. Muliakan Allah Bapa. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita sediakan hati kita dan kita masuk dalam ibadah dan penyembahan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi firman di awal kita masuk dalam ibadah ini, Markus pasal 9 ayat yang ke-5. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Bersama kita merespon sabda Tuhan ini dengan PKJ nomor 3.
Saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh firman ini kita bersama mengetahui bahwa dasar Tuhan mengampuni kita adalah pengakuan yang tulus akan segala pelanggaran dan salah kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan seraya memohon pengasihan dan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala karya, kasih karunia dan kemurahan yang mengiringi langkah dan perjalanan, aktivitas dan pergumulan di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk naungan dan penyertaan atas tidur dan istirahat kami sepanjang malam. Kami boleh bangun di hari baru dengan kekuatan dan kesehatan, dengan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan memanggil kami untuk membangun persekutuan, baik persekutuan secara tatap muka di gedung gereja di sini, maupun bersama dengan saudara-saudara kami yang juga memuliakan Tuhan di tempat di rumah masing-masing atau di sel-sel pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan di minggu yang kudus ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tentunya untuk merespon segala kasih dan kebaikan yang tak terkira yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Lebih dari semua yang kami kagumi atas berkat dan kebaikan Tuhan, kami lalu menyadari betapa kami penuh dengan dosa dan pengkhianatan. Kami penuh dengan kejahatan dan kesesatan. Kami penuh dengan nista dan celah. Kami mengaku semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Bahkan banyak dosa yang tidak kami ingat untuk kami akui di saat ini pun kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami, berkenan memperbaharui hidup kami, berkenan menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu, dan berkenan memampukan kami untuk hidup di hari-hari mendatang, hidup dalam kasih karunia-Mu. Demi Kristus Yesus, pengampun sejati, kami berdoa dan memohon.
Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan penuh dengan setia mengampuni setiap kita yang datang kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri dan kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai tanda berita pengampunan dan petunjuk hidup baru untuk kita sama-sama lakukan. Demikian sabda Tuhan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Mari bersama kita merespon akan berita sukacita dan petunjuk hidup baru dengan Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan kelima. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, setelah kita mengalami sukacita karena pengampunan dari Tuhan, baiklah dalam setiap hati kita membangun niat dan juga tekad untuk hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Bersama kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas izin-Mu hingga kami bersama-sama boleh membangun ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampunkanlah banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ya Bapa, kalau pada saat ini kami bersama-sama untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati telinga kami, bukalah pikiran kami, hingga apapun yang kami dengarkan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mohon kepadamu, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga apapun yang disampaikan bukan kehendak manusia, namun hanya kehendak-Mu lah yang terjadi.
Ya Bapa, usirlah roh kegelapan yang sengaja untuk mengganggu perjalanan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama dengan dia mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku, anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka melihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan, menghayati, dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. Amin. Kita merespon sabda Tuhan dengan PKJ 198 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan,
kita diizinkan Tuhan untuk kembali menyembah dan memuliakan Dia, dan di saat ini kita juga diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Judul perenungan kita adalah Ketika Tuhan Memilih. Saudara-saudaraku, umumnya manusia itu lebih percaya kepada apa yang kelihatan, kepada apa yang mereka lihat, dibanding dari apa yang tersembunyi dari satu objek tertentu. Katakan saja manusia. Ketika kita melihat seseorang yang penampilannya itu tidak sesuai dengan pikiran kita, katakan saja rambutnya non sewu kumal, baju yang terkesan kotor dan tidak rapi, maka segera saja kita menarik sebuah kesimpulan tentang orang itu. Ini pasti dalam tanda kutip orang ini tidak beres. Namun kalau setelah ditelisik, ternyata dia itu adalah seorang seniman yang memang penampilan kesehariannya begitu. Kecenderungan untuk menilai seseorang dari hal yang nampak itu mudah sekali menciptakan sebuah image buruk terhadap orang yang belum kita kenal. Orang yang di dalamnya tersimpan talenta seni yang belum tentu ada pada diri kita. Saudaraku, realitas yang sama terjadi dalam cara pandang para murid terhadap sang gurunya. Para murid percaya, bahkan mereka mewakili pandangan umum orang Yahudi, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah untuk orang Israel, membebaskan Israel dari jajahan orang Romawi, tapi sekaligus mensejahterakan kehidupan orang Israel. Nah, oleh percaya seperti itu, di dalam bacaan sebelumnya, ketika Tuhan Yesus menyinggung bahwa Dia akan menderita dan mati, maka Petrus dengan spontan menegur Dia. Teguran Petrus ini menunjuk bahwa dia atau bahkan orang Yahudi tidak mengenal sesungguhnya pribadi yang sedang diikuti. Dia bukan hanya pahlawan bagi orang Yahudi, tetapi dia pahlawan semua manusia dalam hal membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bagi orang Yahudi, dia pahlawan yang membebaskan orang Yahudi, orang Israel dari jajahan, dan pahlawan yang memberikan kesejahteraan hidup. Sehingga bagi Petrus dalam teguran tadi, Yesus tidak boleh lemah, Yesus tidak boleh menderita, apalagi mati. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam perikop yang baru kita baca di hari ini, Petrus yang 6 hari sebelumnya itu menganggap Yesus salah karena mengucapkan atau menyampaikan perihal derita dan kematian yang akan ditanggung. Nah, dalam perikop ini Petrus diajak bersama-sama dengan Yohanes dan Yakobus ke atas gunung untuk mengalami semacam pencerahan. Diceritakan bahwa ketiga murid ini dengan Tuhan Yesus berada di atas gunung, ada 3 hal mengagumkan yang mereka saksikan.
Yang pertama dikatakan oleh penginjil Markus di dalam bacaan kita tadi bahwa tiba-tiba wajah Yesus itu berubah dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Hal ini juga dikomentari oleh penginjil Matius. Dia mengatakan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Tak ketinggalan komentar dari penginjil Lukas. Wajahnya berubah, pakaiannya putih berkilau-kilauan. Inti dari ketiga penginjil ini berkomentar tentang peristiwa, para ahli mengatakan transfigurasi atau perubahan wajah Yesus. Mereka mau mengatakan bahwa wajah Yesus itu bercahaya, tidak ada tandingannya. Pakaian yang dikenakan itu putih seputih terang. Jadi tidak ada tandingannya juga. Catatan yang kedua yang mereka saksikan di atas gunung itu adalah bahwa mereka melihat bahwa sang guru sedang bercakap-cakap dengan dua nabi besar di dalam kehidupan Israel, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Kedua nabi ini memang dikatakan nabi yang lebih spesifik, terkenal dan terbesar. Pertama Nabi Musa, karena dia diutus oleh Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi juga Nabi Musa dipercayakan oleh Allah untuk mewakili orang Israel menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Itulah sebabnya dikatakan dia nabi besar. Sementara Nabi Elia adalah nabi yang terkenal di antara nabi-nabi lainnya karena ia pernah bernubuat atau berdoa agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan setelah itu dia berdoa lagi dan hujan turun. Kenapa dia lakukan itu? Dia lakukan itu untuk membuktikan bahwa Allah Israel itu Allah yang hebat. Karena pada saat itu orang-orang Israel sudah mulai tergoda untuk percaya kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, sehingga dia membuktikan itu dan menyatakan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang lebih berkuasa dari kekuatan dan kuasa apapun. Nabi Elia juga dia dikatakan terbesar karena dia tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Dia pada saatnya terangkat ke surga dengan kereta kuda berapi dalam angin badai. Itu kedua nabi yang terkenal di zaman Perjanjian Lama yang dilihat sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Catatan yang ketiga Bapak Ibu, para murid ini mendengarkan suara yang berasal dari dalam awan. Saat itu dikatakan awan meliputi gunung itu. Awan ini bukan awan biasa, tapi kabut, kemuliaan yang orang Israel sering mengatakan Shekinah. Awan pertanda ada Allah, Allah mau berfirman. Dari dalam awan itu mereka mendengarkan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Puncak kekaguman mereka yang menyaksikan saat itu, mereka mendengarkan suara bahwa guru mereka, anak ini adalah anak yang dikenan oleh Allah, dan oleh karena itu ada perintah supaya mereka harus mendengarkan dia.
Kekasih Tuhan, selanjutnya kita melihat respon dari ketiga murid Tuhan ini. Apa respon mereka? Yang pertama, mereka bahagia sekali. Bahagia karena mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka bertiganya dikatakan bahagia karena dari 12 murid, mereka bertiga yang dipilih atas kehendak Allah untuk menyaksikan bahwa ternyata guru itu tidak sekedar guru biasa, tapi dia memiliki kapasitas ilahi. Mereka tidak hanya mendengar tentang Yesus anak Allah itu dari nubuatan para nabi saja, tapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kemuliaan yang ada di dalam diri Yesus. Lebih daripada itu, mereka rasa takut. Takut karena apa? Kalau manusia, kita manusia yang berdosa ini berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, tentunya kita gemetar dan takut seperti mereka. Kekasih Tuhan, kalau kita bertanya apa sih tujuan Yesus dimuliakan di atas gunung itu, ada 3 catatan penting. Yang pertama adalah bahwa dengan Yesus dimuliakan di atas gunung, mau meluruskan cara pemahaman Israel yang salah, bahwa Yesus itu hanya seorang guru biasa. Dia hanya seorang pahlawan bagi Israel. Ini pemahaman yang salah. Dia adalah seorang pribadi yang datang dari Tuhan, pribadi yang punya kemuliaan. Tujuan yang kedua adalah Yesus dimuliakan di atas gunung itu untuk mau menjelaskan kepada para murid, khususnya ketiga mereka yang menyaksikan itu, bahwa sekalipun kemuliaan besar itu ada pada diri Tuhan Yesus, tetapi hendaknya itu tidak menjadi penghalang bahwa saatnya Tuhan Yesus menderita dan mati, karena itu sudah menjadi bahagian dari rencana Allah. Malah justru peristiwa di atas gunung itu menyuguhkan sebuah nilai baru bagi para murid, bahwa untuk mencapai kemuliaan tertinggi yang disediakan Allah, Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian. Yesus harus merendahkan diri sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu bisa baca di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga murid tadi, jangan menceritakan apapun tentang yang kamu lihat. Nanti saja setelah peristiwa kematian dan kebangkitan, baru itu dijadikan bahan kesaksian untuk melengkapi peristiwa kematian dan kebangkitan. Lebih daripada itu, apa yang sudah disaksikan di atas gunung hendaknya itu menjadi rahasia jaminan kekuatan dan kesetiaan para murid kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka berada dalam situasi yang berat, tapi jangan pernah menyangkal Yesus, tetap setia, karena jaminannya para murid sudah menyaksikan kemuliaan di atas gunung. Namun Bapak Ibu, dalam cerita selanjutnya kita tahu bahwa Petrus kemudian menyangkal, walaupun setelah itu dia dipulihkan dan menjadi pribadi yang hebat di dalam menyaksikan nama Tuhan. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesehari ternyata bukanlah jaminan bagi para murid untuk tahu siapa sesungguhnya Yesus. Begitu juga dengan orang percaya, orang Kristen,
Sudah menjadi Kristen bukanlah jaminan bahwa dia bisa mengenal dan mengalami kuasa Yesus. Hal itu terbukti banyak orang Kristen yang bercerita tentang Yesus, yang mengatakan percaya kepada Yesus, bahkan diberi kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus, namun dalam kenyataannya mereka masih meragukan kapasitas Yesus sebagai pemberi solusi dalam kehidupannya. Sehingga ada banyak orang Kristen yang frustrasi, yang kecewa, bahkan pergi dari Yesus. Atau pula banyak orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka meragukan kuasanya. Buktinya masih banyak orang yang percaya kepada kekuatan atau kuasa-kuasa lain selain Kristus. Kekasih Tuhan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dipilih atas kehendak Tuhan untuk menjadi saksi Yesus dimuliakan. Pilihan ini ternyata ada maksud Tuhan. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus yang semula pribadi yang biasa ternyata diberikan kekuatan yang hebat untuk berkhotbah di hari raya Pentakosta. Dan setelah khotbah ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Ternyata dia diberi kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, itu menjadi bekal bagi dia untuk bersaksi tentang Yesus setelah kebangkitan. Yakobus juga dia diberikan kekuatan untuk harus menerima akhir hidupnya yang tragis. Bahkan dia murid yang mengalami kematian tercepat oleh pedang yang diperintahkan oleh Herodes. Dia harus mati di tangan Herodes. Sebaliknya Yohanes, seterusnya Yohanes ini diberikan usia yang panjang dibanding dengan 12 rasul lainnya. Dia pernah mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, adalah dia dimasukkan di dalam tempat minyak yang panas, tempat penggorengan, tetapi dia tidak mati karena ditolong oleh Tuhan. Dan oleh karena itu dia lalu dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian di pulau sana dia menerima wahyu dari Tuhan dan dia menulisnya bagi para pengikut Kristus di kemudian hari. Ternyata Tuhan memilih itu dengan maksud-maksud tertentu. Demikian juga Bapak Ibu, jika Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu secara khusus di antara orang Kristen untuk melakukan tugas tertentu, maka apabila oleh karena tugas itu panjenengan dan saya menderita banget, hampir putus asa, mengalami situasi yang berat, nikmati saja. Karena kita dipilih untuk menderita bagi kemuliaan Tuhan. Jangan berontak, karena dari sekian banyak orang Kristen kita dipilih untuk menderita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kapasitas sebagai anak manusia, Yesus menerima kemuliaan tertinggi. Kemuliaannya disempurnakan setelah mengalami kerendahan seperti seorang hamba. Para pengikut Kristus dipanggil untuk memenuhi tugas bersaksi tentang Kristus, tentang Kristus yang bangkit. Peran apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, syarat untuk mencapai kemuliaan adalah kerendahan. Kerendahan diri, kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan panjenengan dan saya taat dan setia dalam segala kondisi untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya kita taat dalam peran, tetapi juga kita taat di dalam kerendahan hati untuk melakukan peran yang dipercayakan. Orang Yahudi termasuk para murid, mereka mengerdilkan kapasitas Yesus sebatas harapan atau angan-angan mereka.
Mereka mengatakan Yesus datang hanya sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi juga pahlawan yang mensejahterakan hidup mereka. Padahal Tuhan Yesus lebih daripada sekedar harapan dan angan-angan mereka. Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih daripada sekedar apa yang diharapkan manusia. Dia bukan hanya sang solusi bagi pergumulan hidup kita. Lebih daripada itu, Yesus sebagai penyembuh, penghibur, bahkan sebagai sang sumber berkat. Semua yang dibutuhkan manusia di bumi maupun di sorga disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus itu sempurna dalam kasih dan pemberiannya. Tak ada kuasa lain yang sanggup memberi sesempurna dan setulus ketika Tuhan Yesus memberikan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Tentunya kita bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Saatnya bersama kita akan menghanturkan persembahan kepada Tuhan, dipimpin oleh rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan yang sempurna mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat yang indah bagi kita bersama pada saat ini kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita lakukan dengan penuh sukarela dan keikhlasan. Ungkapan syukur ini akan kita landasi di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur, sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengiringi petugas untuk membawa persembahan kita ke depan, kita bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 133 ayat yang pertama dan yang ketiga. Syukur padamu, ya Allah.
syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Tuhan, terima kasih kami dikuatkan oleh sabda-Mu bahwa Dikau Tuhan yang sanggup mengerjakan bagi hidup kami segala yang kami pikirkan, bahkan yang tidak kami bayangkan. Kebaikan itu akan Tuhan nyatakan bukan hanya untuk hidup kami di dunia, tapi juga di sorga kelak. Pemberian-pemberian-Mu itu sempurna dan setulus, juga yang tak pernah kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, kami bahagia mendengarkan sabda-Mu dan semakin meyakinkan kami bahwa Engkau tidak hanya Mesias Yesus dalam pikiran kami, tapi Engkau Yesus yang penuh kedaulatan atas pikiran kami dan melakukan hal-hal yang besar bagi hidup kami hari ini dan waktu-waktu selanjutnya, dan bahkan ketika kami Tuhan izinkan untuk hidup bersama dengan-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dengan penuh kelegaan kami boleh mengimani akan kebenaran sabda-Mu, sehingga kami diberikan pemahaman yang baru ketika menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga bersama dengan anak-anak kami, berjuang untuk masa depan mereka, berjuang untuk menunjang upaya pendidikan mereka, ketika kami berada bersama-sama untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, ketika kami ada bersama-sama dalam persekutuan umat Tuhan, dalam jemaat Tuhan di Pare untuk membangun kesehatan pikir, kata, dan iman, ketika kami bersama-sama merindukan untuk ikut berperan dan membangun, menyemarakan gereja Tuhan khusus di jemaat kami untuk waktu-waktu ke depan, maka kami tetap bertopang dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu bagi kami, bahkan lebih daripada sekedar perjuangan di tiap-tiap sisi kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Janji yang sama pun kami percaya Tuhan berikan kepada kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit secara fisik
atau juga pergumulan dari sisi spiritual, kami percaya Tuhan menyediakan dan melakukan, dan Tuhan datang bagi mereka di saat-saat di mana kami dan mereka tidak berdaya. Kami juga percaya bahwa keyakinan dan janji yang sama pun akan terwujud nyata bagi anak-anak-Mu ketika bekerja dalam dunia kerja, baik dalam instansi swasta maupun pemerintah, atau dimanapun peran-peran yang Tuhan percayakan. Kami yakin bahwa jaminan sabda itu akan menjadi kekuatan bagi para anak-anak Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik, kalaupun harus menderita untuk sesuatu kebaikan, kalaupun harus rugi untuk sesuatu perjuangan. Kami percaya bahwa Tuhan memilih setiap anak-anak Tuhan untuk ada di sana dan melakukan semuanya dan mengalami semuanya bagi rencana dan karya Tuhan. Bahkan Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, derita yang dahsyat demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percaya bahwa janji yang sama pun Tuhan anugerahi bagi gereja-gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para pekabar-pekabar Injil yang berada di tempat-tempat yang hutan rimba, tempat-tempat di mana mereka mengalami tantangan yang berat. Kami percaya bahwa sabda Tuhan itu pun menjadi jaminan bagi mereka. Kami juga percaya bahwa janji Tuhan itu menjadi jaminan bagi semua umat Tuhan di seluruh muka bumi, gereja-gereja Tuhan, domba-domba Tuhan. Tetap jaminan itu berlaku atas kehidupan semua kami, asalkan kami tetap setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Jaminan yang sama kami percaya berlaku bagi pemerintah kami. Tuhan akan melakukan lebih daripada sekedar yang diimpikan dan diupayakan pemerintah kami. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan menuntun, memberikan hikmat dan pengertian lebih daripada sekedar yang diharapkan. Sehingga pemerintah kami dengan seluruh jajaran pengabdi-pengabdi Tuhan di pusat sampai ke daerah, Tuhan juga memberikan jaminan yang sama kepada seluruh aparatur negara di bidang yudikatif, di bidang legislatif, di bidang eksekutif. Kami percaya Tuhan akan menolong dan jaminan itu Tuhan berlakukan bagi semua, sehingga pada saatnya dunia ini akan dipenuhi dengan kekuatan, pertolongan, berkat, dan shalom dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam keyakinan itulah Tuhan mampukan kami untuk terus melangkah, untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang selalu taat dan setia kepada pemerintah sebagai wakil Allah dalam segala aspek kehidupan, sehingga kehadiran dan ketaatan kami pun menjadi saksi bagi dunia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah suasana sukacita, kebersamaan, persekutuan yang erat terbangun di lingkup gereja ini juga menjadi bahagian dari Bapak Ibu Saudara kekasih kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Dalam roh, dalam iman, kami menyatu sebagai persekutuan yang menyembah Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan yang sudah kami haturkan, berkenan Tuhan menerima. Kami percaya sekalipun kecil Tuhan akan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua, berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah roh takut akan Tuhan menjadi landasan bagi saudara-saudara kami di dalam mengelola berkat Tuhan ini.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berserah diri sepenuhnya dalam kuasa kasih-Mu. Kami akan pulang, namun kami percaya kepada jaminan penyertaan Tuhan, jaminan bahwa Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, harapkan, dan rindukan. Dengan jaminan itulah kami melangkah dengan pasti memasuki hari-hari kehidupan, hari-hari pergumulan di minggu yang akan datang. Mohon ampun Tuhan atas segenap salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bersama berdiri. Kunci agar kita kian mengenal kuasa-Nya dalam menolong hidup kita adalah selalu berusaha terus mengikuti langkah dan kehendak-Nya dalam segala situasi kehidupan. Bersama kita memuliakan Tuhan di akhir ibadah ini dengan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya.
pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah sumber pengharapan memenuhi jemaat dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman jemaat, supaya oleh kekuatan Roh Kudus jemaat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.